Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Soleh. Saya dari semester 5 IATC dengan NIM 2108304087. Saya di sini ingin menyelesaikan atau melaksanakan sebuah tugas yang dimana kita mempunyai kewajiban untuk meneliti sebuah review jurnal, yang dimana jurnal ini saya ambil dari Jurnal Studi Agama dan Masyarakat volume keempat nomor 2 Desember 2010 Stein Palangkaraya, yang ditulis oleh Taufik Warman Mahfuz LCMTHI dengan judul Studi Metodologi Kitab Al-Tafsir Al-Wasit karya Wahbah Mustafa Al-Zuhaili, di mana dalam karangan beliau ini mempunyai sistematika penelitian yang dimana dimulai dari adanya latar belakang, biografi Wahbah Zuhaili, metodologi kitab tafsir Al-Wasit, dan sekaligus nanti akan ditutup dengan kesimpulan, di mana latar belakang ini menjadi suatu permulaan dalam sebuah penelitian. Sebuah permulaan dalam sebuah penelitian yang dimana tertulis dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang model penafsiran seorang mufassir lazimnya dilatar belakangi dengan sebuah keilmuan yang dimakhiri. Karena dengan adanya keilmuan tersebut dapat menjadi suatu metode atau langkah atau tata cara yang akan ditempuh oleh seorang masing-masing mufassir. Sama halnya seperti Wahbah Zuhaili, seorang ulama fikih abad ke-20 yang terkenal tidak hanya di Syria tapi juga belahan dunia Islam, yang banyak menulis kitab-kitab tafsir. Contohnya seperti kitab Al-Wasit, tafsir Al-Wasit seperti itu ya. Dalam kajian Al-Quran sendiri membutuhkan metodologi sebagai landasan pemikiran untuk menggali makna ayat-ayat suci Al-Quran. Oleh karena itu metodologi merupakan sebuah tuntutan yang urgent dalam rangka mensosialisasikan kepada masyarakat, yang dimana ketika kita sudah mengetahui metodologi yang tepat dalam memahami suatu tafsir atau suatu ayat Al-Quran, maka kita akan lebih memahaminya dan membagi kepada orang-orang lain agar ketidaktahuan kita menjadi sebuah keketahuan atas saling berbaginya pengetahuan itu. Dan untuk memaparkan kajian metodologi tafsir itu sendiri atau tafsir dalam Al-Quran, penulis memilih untuk mengambil kitab tafsir yang dimana dari sekian kitab tafsir beliau, yaitu Tafsir Al-Wasit karya Wahbah Al-Zuhaili, Mustafa Al-Zuhaili, sebagai objek kajian, yang dimana terhadap itu terdapat beberapa aspek-aspek yang dimana dimulai dari bentuk tafsir, identifikasi tentang kitab tafsir itu sendiri, sumber tafsir, bahkan kecenderungan tafsir dan sistematika penafsiran, sekaligus karakteristik penafsiran. Maka dari itu kita akan lanjut dengan tentang bagaimana sih awal mulanya ulama yaitu beliau Wahbah Mustafa Al-Zuhaili mengarungi dunia dalam keilmuannya. Nah, nama lengkap penyusun kitab At-Tafsir Al-Wasit adalah Wahbah Mustafa Al-Zuhaili, lahir di Atiyah pada tahun 6 Maret 1932, sebuah desa kota di daerah Damaskus, yaitu bisa kita kenal dengan Suriah. Ia menyelesaikan sekolah dasar pada tahun 1946 dan mendapatkan predikat murid terbaik. Setelah itu tamat lulus SMA pada tahun 1952 dan kuliah di Universitas Al-Azhar, menjadi alumni terbaik pada tahun 1956. Wahbah Zuhaili mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Ain Syams, Mesir pada tahun 1957 dan serta diploma di Ma'had Syariah program Magister pada tahun 1959. Nah, jadi sudah terlihat nih teman-teman. Nah, Wahbah Zuhaili ini mengarungi dunia pendidikan dari sejak kecil sampai lulus, mendapatkan gelar di diploma itu atau magister itu sampai terus berjenjang seterusnya. Selanjutnya ia memperoleh gelar doktor pada Fakultas Hukum Konsentrasi Syariah Islam tahun 1963 di Universitas Kairo. Nah, di Mesir, di Kairo itu sendiri beliau juga tidak hanya belajar,
tapi juga beliau mempelajari bagaimana dapat menyiarkan agama Islam. Bahkan dalam disertasinya ini sangat kental dengan sebuah hukum yang judulnya Asar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami, perbandingan 8 mazhab dan undang-undang internasional, dan diizinkan untuk korespondensi dengan universitas-universitas di luar Mesir. Di Mesir telah berguru ke beberapa alim ulama sebagai berikut, yang dimana diantaranya Syekh Muhammad Yasin dalam bidang hadis Nabi, yang kedua Lutfi Fayyum dalam bidang usul fikih al-mustalah al-hadis, al-mustalah al-hadis, dan yang ketiga Hasan Habankat dan Sadiq Habankat al-Maidani dalam ilmu tafsir dan di Mesir diantaranya. Bahkan tidak hanya 1, 2, 3, beliau pun sangat banyak berguru pada orang-orang lain, kepada ulama-ulama besar. Agar apa? Agar ilmu yang beliau miliki terus berkembang dan dapat menjadi suatu acuan dalam membuat kitab tafsir itu sendiri. Beliau sekarang menjabat sebagai ketua jurusan fikih dan mazhab Islam Fakultas Syariah Universitas Damaskus pada tahun 1963. Nah, beliau juga sering diundang ke seminar-seminar untuk mengisi, bahkan beliau mempunyai bidang keahliannya itu dalam fikih dan usul fikih, serta sekaligus metode perbandingan mazhab dari beberapa mata kuliah di kuliah syariah. Nah, maka kita akan lanjut tentang metodologi kitab tafsir Al-Wasit. Sebagaimana yang telah kita tahu bahwa metode tafsir itu paling tidaknya itu ada 4 macam ya teman-teman. Ada tafsir tahlili, tafsir ijmali, tafsir muqaran, dan tafsir maudhu'i. Sedangkan dalam tafsir ini penulis menjelaskan bahwasanya karya Wahab Az-Zuhaili itu menggunakan tafsir al-ijmali, yang dimana beliau berusaha menafsirkan Al-Quran dari segala secara global, semuanya secara global. Menurut Jamal Al-Umari dalam buku Usul at-Tafsir, bahwa penafsiran seperti ini menyesuaikan dengan urutan dalam mushaf Al-Quran, baik penafsiran sebagian ayat-ayat dalam Al-Quran ataupun secara berturut-turut penafsiran secara urut. Nah, kitab Tafsir Wasit merupakan salah satu kebanggaan tafsir yang telah beliau buat, yang dimana terdiri dari 3 juz, dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Dalam kitab tafsir tersebut, beliau juga menghubungkan dengan kaitan-kaitan ayat dari makna, baik itu lafaz ataupun dalam balaghahnya. Bahkan asbabun nuzul dan hukum-hukumnya beliau juga pelajari dan cantumkan. Kecenderungan beliau dalam membuat kitab tafsir ini dibesarkan yang dimana beliau tuh dibesarkan di kalangan mazhab Hanafi ya teman-teman, membentuk pemikiran dalam mazhab fikih. Walaupun bermazhab Hanafi, beliau tuh tidak mempunyai sifat yang fanatisme dalam mazhab tersebut ya. Maka kita akan lanjut dengan model penulisan yang dipakai, yaitu kadang-kadang menambah sebagian penafsiran yang dimana tidak jauh berbeda dengan karangan-karangan sebelumnya seperti tafsir Al-Munir, tafsir Al-Wajiz gitu ya teman-teman. Menjelaskan terhadap serta setiap makna kalimat yang dianggap penting, dan itu setidaknya lebih mendetail. Menjelaskan asbabun nuzulnya, setiap ayat-ayat ada asbabun nuzulnya. Terkadang menyebutkan bentuk i'rabnya karena sangat darurat dan perlu penjelasan. Karena dalam balaghah itu kalau kita salah dalam lafaz saja akan berbeda makna. Sumber-sumber yang digunakan oleh beliau adalah selain Al-Quran ada juga hadis Nabi, riwayat dari tokoh mufassir, dari para sahabat, riwayat para tabi'in, dan kekuatannya dalam istinbatkan hukum, yaitu ijtihadnya beliau. Sistematika dalam kitab tafsir Al-Wasit itu sendiri dimulai dari adanya muqaddimah, menyajikan tafsir secara umum, kemudian digambarkan persamaan dan perbedaan secara kelebihan dan masing-masing kitab tersebut, baik itu tafsir Al-Munir, tafsir Al-Wajiz, tafsir Al-Wasit, serta juga menyebutkan beberapa makharij kayak seorang perawi gitu. Hadis sebagai dukun atas penjelasan tafsirnya seperti Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Ahmad Hambali, dan tidak selalu mengatakan bahwa hadis yang dijadikan dalil derajatnya hasan atau memberi penilaian. Yang selanjutnya adalah dalam penafsiran ayat Al-Quran, ia mengurutkan melalui surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas sesuai dengan urutan dalam mushaf Utsmani.
juga menjelaskan hubungan antara surah sebelumnya tanpa memberi tema tersendiri, seperti al-kalimat al-laqtu hazi al-ayat ma qablaha. Tapi ia langsung menjelaskan hubungan ayat sebelum dan sesudahnya. Dari penjelasan tersebut tergambar hubungannya. Seperti itu. Maka setelah itu kita akan masuk ke dalam kesimpulan, yang dimana metodologi yang digunakan dalam penafsiran kitab Al-Wasit ini ada kemiripan tafsir-tafsir sebelumnya, cuma ditambahkan sedikit atau beberapa perbedaan, yang dimana dalam berikan judul, penjelasan setiap surah secara global, mufradat dan juga kosakata sebab nuzul, beliau sangat memperhatikan dengan benar-benar. Penafsiran wabah tidak bisa dikatakan independen, murni dalam penafsiran yang sejalan dengan penelitian penulis termanya. Seperti peneliti sebelumnya, tafsir Ar-Razi, Al-Qushairi, Ibnu Al-Fat, Al-Atiyah dan At-Tabari, semua juga memerlukan juga mencantumkan adanya asbab nuzul. Kemampuan Wahbah Zuhaili telah banyak memberikan sumbangan baik dalam dunia keilmuan terhadap dunia Islam, terutama dalam akidah, tauhid dan fikih, usul fikih dan sebagainya. Penulisan beliau selalu berisi tentang itu. Ada dua kalimat atau dua penyampaian yang sangat menjadi suatu pesan bagi kita, yang mana motivasi bagaimana seorang muslim dapat mendekatkan pemahaman atas nas-nas agama yang semakin jauh, mendekatkan apa yang telah menjadi asing bagi pembaca tafsir. Dengan demikian seorang muslim dapat terhindar dari transformasi cerita-cerita bohong atau Israiliyat yang berimplikasi dalam permurnian syariat. Yang kedua adalah tentang tujuan. Tujuan seorang penulisan tafsir ini adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap kitab suci Al-Quran dan gaya bahasa yang mudah dicerna oleh pembaca, sebab dengan bahasa sederhana dapat mengantar pembaca tafsir tidak pelik untuk dicerna serta tidak samar-samar, agar umat Islam berpegang teguh pada Al-Quran secara ilmiah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.